Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, suratul Qalam ini tidak diketahui banyak orang bagaimana cara membacanya. Pemirsa yang dirahmati Allah, suratul Qalam ini yang pertama diawali dengan harful qata' atau huruf mafatihus suwar, yang tidak sama dengan surah yang lain. Yang kedua, cara membacanya huruf qata' ini. Dan yang ketiga, bahwa huruf qata' ini bisa dibaca dua versi atau dua pilihan. Pemirsa, mari kita bahas ketiga-tiganya ini secara tuntas. Yang pertama, perbedaan harful qata' surah Al-Qalam ini dengan yang lain adalah harful qata' di sini yaitu nun tidak boleh dibaca idgham, tapi dibaca terang atau idhar mutlaq. Sebagaimana kita ketahui bahwa idhar mutlaq itu adalah nun sukun dan tanwin bertemu huruf salah satunya huruf idgham dalam satu kalimat, maka tidak dibaca masuk, malah dibaca terang atau idhar mutlaq. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu diketahui bahwa harful qata' di sini mengandung hukum mad jaiz harfi mukhaffaf, yaitu waw sukun jatuh setelah dhamma di dalam huruf, maka dibaca panjang satu alif atau dua harokat, atau disebut mad tabi'i harfi. Sedangkan mad tabi'i harfi di sini bertemu huruf sukun di dalam huruf, maka dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat, atau disebut mad jaiz harfi mukhaffaf. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana cara membaca harful qata' ini yang benar? Maka caranya ada dua versi atau dua pilihan cara membacanya. Yang pertama dibaca wasol, yang kedua dibaca waqaf. Karena di sini ditandai dengan huruf jim yang menunjukkan jaiz. Boleh waqaf atau wasol. Mari kita praktikkan cara membacanya. Ketika kita membaca wasol, maka tidak boleh idgham. Saya contohkan, nun wal qalami wa ma yasturun. Itu cara baca secara wasol. Dan yang kedua dibaca waqaf. Saya contohkan, nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, ini cara dibaca secara waqaf. Apa perbedaan wasol atau waqaf? Kalau wasol, setelah kita ucapkan huruf harful qata' ini, maka tanpa mengambil nafas langsung ke kalimat berikutnya. Sedangkan waqaf, setelah terucap huruf harful qata' ini, maka berhenti sekedar mengambil nafas. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita beranjak ke kalimat berikutnya yaitu wal qalam. Ini dibaca syab izhar mamad, sebab alnya dibaca terang. Tidak boleh dibaca wal qalam, tapi dibaca wal qalam. Ya. Selanjutnya wama, di sini dibaca panjang satu alif karena mengandung hukum mad tabi'i, yaitu alif jatuh setelah fathah. Selanjutnya yasturuna, ini dibaca panjang satu alif, dua alif atau tiga alif. Tinggal kita sesuaikan bagaimana cara baca kita. Iya, karena di sini mengandung hukum
mad arid disukun, yaitu mad tabi'i bertemu huruf sukun karena waqaf. Bagaimana bacaan selengkapnya yang benar? Seperti ini. Nun wal qalami wa ma yasturun. Seperti itu, kira-kira seperti itu. Selanjutnya, ma di sini dibaca panjang 2,5 alif atau 5 harokah. Karena mad tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat disebut mad jaiz munfasil. Yaitu alif jatuh setelah fathah dan mad tabi'i ini bertemu hamzah di lain kalimat. Maka bacanya dibaca panjang 5 harokah atau 2,5 alif. Selanjutnya bacaan antah dibaca samar karena mengandung hukum ikhfa hakiki, yaitu nun sukun bertemu huruf ta, maka dibaca samar atau dibaca dengan ditahan, bacaannya disertai ditahan. Iya, itu bedanya idhar dengan ikhfa. Kalau idhar itu langsung jelas, walaupun ini menduduki bacaan idhar juga karena anta, ya anta, nunnya masih kelihatan, ya tidak samar, tapi bedanya harus ditahan. Selanjutnya bi ni'mati rabbika, ya, bimajnun, yaitu yang mengandung hukum jim dibaca mantul karena dihukumi atau huruf qalqalah. Tapi di sini disebut qalqalah sughra karena sukunnya asli. Ya. Selanjutnya mad arid disukun, yaitu mad tabi'i bertemu huruf sukun karena waqaf. Bagaimana lengkap bacaannya? Mari kita ikuti. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Wa inna dibaca gunnah karena mengandung hukum gunnah. Nun tasdid itu dibaca gunnah atau ditahan kira-kira 1 alif. Selanjutnya la ajar dibaca mantul karena mengandung hukum qalqalah sughra, jim sukun di tengah kalimat atau sukunnya sukun asli. Selanjutnya ron di sini dibaca izhar karena mengandung hukum izharu halqi, yaitu tanwin fathatain bertemu ghain dibaca terang atau dibaca tanpa tahanan. Ya. Selanjutnya ghairah di sini dibaca rebut karena mengandung hukum mad lain atau mad lin, yaitu sukun jatuh setelah fathah. Selanjutnya mamnun dibaca 1, 2, 3 alif karena mengandung hukum mad aridis sukun, yaitu mad tabi'i bertemu huruf sukun karena waqaf. Pemirsa, mari kita lanjutkan. Selanjutnya wa innaka la'ala. Mari kita lengkapi bacaannya supaya kita bisa sama-sama belajar. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka dibaca gunnah atau ditahan karena mengandung hukum gunnah, yaitu nun tasdid. La'ala dibaca panjang karena mengandung hukum mad tabi'i yang ditandai dengan harokah berdiri. Selanjutnya khuluqin, kita dibaca terang atau tidak ditahan karena mengandung hukum idhar, yaitu idhar halqi, kasrotain bertemu ain. Selanjutnya dibaca panjang 1, 2 atau 3 alif karena mengandung hukum mad arid disukun, yaitu mad tabi'i bertemu huruf sukun karena waqaf. Mari kita lengkapi bacaannya. Wa innaka la'ala khuluqin azim.
Kira-kira seperti itu. Selanjutnya fasadu basiru wa yubasiru. Ini bak sukun dibaca matul karena mengandung hukum atau disebut huruf qalqalah. Tapi di sini disebut qalqalah sughra, yaitu bak sukun. Selanjutnya wa yubasiru itu sama dengan sebelumnya, yaitu qalqalah sughra. Sukun baknya asri. Selanjutnya dibaca panjang 1, 2, 3 alif atau 6 harokat karena mengandung hukum mata ridis sukun. Mari kita lanjutkan. Bi ayyikumul maftun. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalimah bi ayyi ini dibaca panjang 1 alif karena mengandung hukum mad tamkin, yaitu ya tasdid diikuti ya sukun. Bi ayyi. Selanjutnya al, yaitu al maftun dibaca terang karena mengandung hukum al qamari atau al qamari. Dan al maftun itu dibaca panjang 1 alif, 2 alif atau 3 alif karena mengandung mad arid disukun. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, walaupun tidak tuntas ke ayat-ayat berikutnya, namun saya ingin membaca secara tuntas agar pelajaran-pelajaran sebelumnya menjadi pelajaran berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukazzibin ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء نميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين لا عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم Sadaqallahul azim. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.